Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 5 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 5 Februari 2025. Bottom of the deck di sini ada distance, ada separation, space, and block ya. Berarti di sini ada jarak atau memang sudah ada perpisahan di antara kalian, sudah ada ruang yang ruang yang begitu besar di antara kalian, sudah tidak ada lagi kedekatan, bahkan komunikasi ya karena mungkin saat ini sudah sendiri-sendiri, sudah fokus dengan kehidupan masing-masing. Sudah ada perpisahan ya, pembatasan diri ya, pembatasan hubungan, dan dia merasa bahwa memang antara kamu dengan dia nampaknya ini memang sudah mencapai titik final. Ini sudah berakhir hubungannya, sudah ada perpisahan, dan dia merasa bahwa kamu sudah meninggalkan dia, atau dia sudah meninggalkan kamu, atau memang kedua belah pihak sudah sama-sama ya menyadari bahwa ini sudah harus saling meninggalkan ya, dan sudah menutup buku, sudah menutup cerita, sudah selesai, sudah berakhir seperti itu. Tapi aku lihat perpisahan ini ternyata tidak dengan cara baik-baik ya. Kamu dengan dia berpisah tidak dengan cara baik-baik, atau tidak dengan hati yang ikhlas ya. Entah ini dia yang mungkin tidak ikhlas melepas kamu, tidak terima, atau ya tidak dengan lapang dada melepas kamu, karena di sini aku lihat kayak dia mungkin kayak ada rasa gedek, rasa marah, kesal, menyumpahi, mengutuk, atau apa sih sebutannya tuh ya, kayak ya intinya nggak terima, terus kesal, marah gitu loh, akhirnya kayak mengutuk atau menyumpahi, mengucapkan kata-kata kasar, mengumpat. Nah, seperti itu. Intinya ada suatu pikiran yang negatif yang saat ini tuh dia miliki terhadap kamu. Ya, mungkin bisa jadi memang dia merasa bahwa kamulah yang meninggalkan dia. Kamulah yang secara sepihak mengakhiri hubungan ini. Gitu. Sehingga dia marah, sehingga dia nggak terima dengan keputusan kamu ini yang tiba-tiba meninggalkan dia dengan keputusan yang sepihak, tanpa berkompromi atau tanpa menanyakan persetujuan dari dia untuk berpisah gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia terhadap kamu berpikir secara negatif bahwa ya entah apalah, kamu jahat lah, kamu melukai dia lah, kamu mungkin mengkhianati dia, atau apalah, pokoknya di sini ada pikiran negatif dari dia terhadap kamu gitu ya. Bahkan ya itu tadi, mungkin dia sempat menyumpahi kamu atau mengumpat ya, mencaci maki. Nah, gitu. Tapi mungkin di dalam hati doang kayak gitu, tidak dia ungkapkan secara terang-terangan terhadap kamu. Kemudian aku lihat yang dia rasakan terhadap kamu adalah patah hati banget, hancur lebur ya. Dia merasa waduh, broken heart ya, broken heart banget, patah hati banget, benar-benar hancur perasaannya, harapannya, rasa cintanya terhadap kamu. Karena mungkin sempat ada konflik di antara kalian tentang suatu pilihan. Ya, ada dua pilihan di sini, antara A dan B, antara yang dingin atau panas, seperti itu ya. Jadi ada pilihan ganda yang mungkin menjadi pemicu kamu meninggalkan dia, kamu pergi dari dia gitu. Akhirnya kamu mengambil suatu keputusan, misalkan gini, dia ternyata
kalau misalkan ini tentang perasaan romansa atau cinta gitu ya. Misalkan nih, ketika kamu masih sama dia kemarin, ternyata kamu sadar, kamu tahu bahwa dia ada yang lain, ada pasangan lain misalkan gitu ya. Sehingga mungkin kamu memberikan dia pilihan, kamu mau lanjut sama aku atau memilih dia yang lainnya itu, pasangan dia yang lain gitu, memilih kamu atau memilih yang lain. Sehingga di situ mungkin kalian berkonflik, adu cekcok atau gimana gitu ya, atau dia mungkin tidak bisa memilih sehingga mungkin kamu ya sudah muak, kamu sudah lelah, kamu sudah angkat tangan, akhirnya ya udah kamu meninggalkan dia gitu. Jadi karena ada suatu pilihan, ada pilihan ganda antara A atau B, terus itu akhirnya kalian berkonflik di situ gitu. Padahal perasaan dia terhadap kamu saat ini aku lihat ada chemistry. Berarti memang dia merasa ada ketertarikan ya. Di mata dia kamu itu menarik, di mata dia kamu itu cantik atau ganteng ya. Bahkan aku lihat di sini dia masih memiliki gairah. Di saat dia memiliki gairah, kamu pergi. Gitu. Di saat dia masih memiliki gairah, hasrat, ketertarikan terhadap kamu, justru kamu marah, justru kamu pergi. Nah ini juga yang menjadi pemicu dia sampai-sampai dia nggak terima keputusan kalian berakhir atau ya hubungan ini berakhir gitu ya, sampai-sampai dia marah, mengumpat atau ya menjelek-jelekkan kamu atau gimana lah, pokoknya intinya dia tidak terima, dia tidak ikhlas gitu ya. Jadi karena dia sebenarnya memang masih tertarik sama kamu, dia masih memiliki gairah, tapi kamunya yang memutuskan sepihak atau pergi atau kalian berakhir seperti ini. Terus tapi ini ada kartu ke-6-nya itu chasing, berarti kemungkinan masih ada peluang atau masih ada kedatangan dia lagi. Dia akan mengejar kamu lagi ini, aku lihat. Walaupun mungkin saat ini hubungan kamu dengan dia sudah berakhir, tapi karena di sini ada chasing, nampaknya dia masih ingin mengejar kamu, masih ingin mendapatkan kamu lagi. Ya, aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia memang ternyata toksik. Sangat toksik ya. So hati-hati ketika nanti misalkan dia benar datang mengejar kamu lagi, pastikan orang ini tidak akan memberikan ketoksikan lagi ya di hidupmu atau di hubungan kamu dengan dia. Karena kalau aku lihat di sini masih ada, kayaknya masih ada sikap-sikap atau tindakan-tindakan dia yang menjuru ke arah toksik gitu ya. Jadi so hati-hati. Kalau aku lihat ke depannya dia masih akan mengejar kamu kembali gitu. Ini banyak banget ya. Oke, the word. Ini kalau masalah tentang percintaan ya, kalau aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, ya. Entah di sini dia sudah punya pasangan atau kamulah pasangannya, tapi yang pasti di sini ada pernikahan, bahkan ada yang sudah memiliki anak. Dan kalau memang saat ini kamu dengan dia sudah menikah, sudah memiliki anak, berarti ada keinginan memang ingin membuat hubungan kalian balikan lagi atau berbaikan ya. Hubungan ingin diikat secara kuat lagi, ingin saling merasa aman, puas, dicintai, berdedikasi. Ya, dia ingin berdedikasi dengan hubungan ini. Tapi kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah ya, atau dia juga belum menikah, dia masih single. Berarti aku lihat di sini dia sudah mencapai titik di mana dia sudah selesai dengan pencarian pasangan mana yang dia mau. Jadi kemarin itu sempat menjalin hubungan dengan banyak orang, banyak menghadirkan pilihan, sudah mencoba dengan si A, si B, si C, kamu, dan lainnya. Nah ini aku lihat kayaknya dia sudah merasa cukup puas. Dia sudah
sudah ada di titik dimana dia merasa puas dengan siapa dia ingin bersama, dan dia sudah menemukan kecocokan dengan siapa dia ingin bersama gitu. Jadi kalau aku lihat dari sekian banyaknya, di sini nampaknya memang dia sudah menentukan pilihan siapa sih pasangan yang dia mau, dengan siapa dia mau menjalani kehidupan romansa dia. Nah, itu aku lihat memang kamu seperti itu. Ya, karena di sini aku lihat ketika dia melihat sosok kamu, ketika dia kenal kamu, di sini banyak hal-hal yang dia lihat dari kamu itu yang menarik gitu loh, ya. Terus itu juga tapi aku melihat bahwa saat ini kalau misalkan kamu lagi lajang, kamu itu justru malah lebih berfokus pada dirimu sendiri. Kamu lebih merasa percaya diri, kamu lebih fokus dengan karir, masa depan, kehidupanmu. Ya, kamu nggak lagi fokus dengan cinta-cintaan. Intinya sekarang value, kualitas dirimu itu lebih meningkat ke perubahan, peningkatan dirimu sendiri gitu ya. Nah, ketika dia melihat sekarang kamu itu justru malah lebih memprioritaskan dirimu, lebih memperkaya diri, mempercantik atau memperganteng, terus itu mensukseskan dirimu sendiri, ya intinya fokus dengan diri sendiri deh, dengan pencapaian-pencapaianmu gitu ya. Di sini inilah yang ternyata juga menjadi salah satu faktor dia kenapa memilih kamu. Dia suka sama kamu karena ya dilihat dia kamu sekarang lebih lebih bahagia, lebih terbuka ya. Terus itu lebih merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Jadi auramu itu menarik energinya dia gitu. Dia semakin ngeliat kamu yang seperti ini, kokoh dengan dirimu sendiri, dia semakin merasa kamu itu semakin menggairahkan, semakin menarik seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini kamu mungkin berdilin dengan seseorang pria yang sebenarnya belum memiliki perkembangan secara emosional itu yang matang gitu ya, belum matang lah ya secara emosi gitu. Kalau misalkan dia seorang wanita, ya kalian situasikan saja. Mungkin energinya dia maskulin, ya dia seorang wanita tapi dia energinya maskulin sehingga secara emosional dia ini belum matang, ya. Terus itu orangnya emosian, terus juga kehidupannya itu kayak penuh dengan tekanan. Dia ini sepertinya banyak tekanan gitu. Orangnya gugupan, orangnya acuh tak acuh, nggak ramah, naif, ya, dingin, suka menarik diri. Kalau dia sudah ngerasa nggak nyaman gitu ya, ini orang suka menarik diri, suka ngilang, suka menyendiri seperti itu ya. Terus juga suka murung. Dan aku lihat mungkin selama ini memang keadaan dia itu mungkin belum stabil, entah itu secara emosionalnya atau secara finansial, karir, seperti itu. Tapi dia ini punya sikap yang mendominasi atau manipulatif, ya bisa jadi ya mendominasi dan manipulatif juga gitu. Ditambah lagi, di masa lalunya kalian itu ternyata ketika kalian masih bersama, kamu dengan dia sama-sama belum stabil secara emosional sehingga menyebabkan pertengkaran, masalah ya di hubungan kalian. Terus itu juga mungkin salah satu di antara kalian ini sulit untuk mengatasi emosi kalian yang gak stabil itu, sehingga sering memperlakukan pasangan tidak hormat gitu loh, tidak menghormati atau tidak memperhatikan pasangan seperti itu. Jadi kemungkinan kalau misalkan ini dia ya, dia yang ternyata selama ini tuh secara emosional itu kayak sulit gitu untuk mengontrol emosinya, maka selama ini dialah yang ternyata tidak pernah memperhatikan kamu atau menghargai kamu, menghormati kamu, sehingga kamu serasa seperti tidak dihargai, tidak diperhatikan, tidak dihormati seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini kalau misalkan ada masalah suka menarik diri, suka menyendiri, memerlukan waktu untuk sendiri untuk menenangkan diri, mengatasi masalah dia gitu ya. Jadi dia nggak pernah bercerita gitu, dia nggak pernah bercerita atau sumber tentang masalahnya. Tahu-tahu kalau dia punya masalah atau ngerasa nggak nyaman gitu, udah ngilang
seperti itu ya, tiba-tiba nggak mau dihubungi, tiba-tiba tidak mau merespon seperti itu. Ditambah lagi juga mungkin dia orangnya nggak jujur, mungkin dia pernah menipu kamu atau menipu orang lain. Skenario terburuknya bahkan ada di antara mereka yang mungkin sebagian ya pernah melakukan suatu pelecehan, entah itu memang terhadap kamu atau terhadap orang lain seperti itu ya, atau bisa jadi mungkin rata-rata semuanya seperti itu gitu ya di antara yang berdealing dengan kalian ini gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ya kenapa kalian menarik diri, kenapa kalian berpisah dari dia, karena kalian ingin melindungi diri kalian ya dari hubungan yang toksik bersama dia. Bahkan ada sebagian dari kalian yang agar bisa lepas atau melupakan dia, yaitu sampai ke profesional gitu ya, psikiater atau psikolog gitu, untuk menjamin diri kalian sendiri memiliki lingkungan yang sehat gitu. Saking ya, mungkin bisa jadi juga kamu berdealing dengan seseorang yang narsis gitu, sehingga sulit gitu ya untuk melepaskan diri gitu. Padahal aku lihat nampaknya sebenarnya dia sadar ya bahwa aku lihat di sini dia itu ada rasa atau seperti ada dorongan harus lebih sentimen, harus lebih terbuka tentang mengakui emosinya dia. Karena dia ini kan orang yang tidak bercerita ya. Jadi kalau apa-apa punya perasaan apa, mau sedih, marah atau apa itu dia pendem gitu. Sehingga mungkin itu juga menjadi kesalahpahaman dan kecurigaannya kamu gitu kan terhadap dia. Karena kok dia ini sering banget ngediemin kamu, kayak nggak pernah cerita gitu ya. Nah, jadi kalau aku lihat sebenarnya selama dia bersama kamu setiap harinya itu selalu ada dorongan untuk mengakui atau untuk menunjukkan atau lebih sentimen, terbuka, mengikuti emosinya dia. Kalau memang dia cinta seharusnya dia mengatakan gitu ya. Tapi ya gimana ya, karakter orangnya itu gitu, orang yang tidak suka bercerita gitu. Jadi walaupun ada dorongan itu ya dia kayak bertarung dengan emosinya dia sendiri aja gitu, dengan egonya gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin usia kalian tidak sama ya. Ada yang lebih muda di sini usianya. Entah ini dia yang lebih muda dari kamu atau kamu yang lebih muda dari dia. Terus itu juga dia ini aku melihat bahwa menganggap kamu orang yang spesial ya bagi dia, karena dia benar-benar menyukai kamu loh. Aku lihat ya, dia benar-benar menyukai kamu. Bahkan aku lihat di sini mungkin hubungan kalian kemarin terakhir ya baru sekedar gebetan ya, mungkin masih hubungan tanpa status ya, pokoknya masih gebetan atau gimana deh, teman tapi mesra atau apalah sebutannya ya. Intinya belum yang intim itu juga aku lihat di sini. Nah, aku lihat juga dia ini orang yang mungkin imajinatif, tapi orangnya sensitif ya. Orangnya sensitif, kemudian. Tapi jujur kalau sama kamu ini punya gairah ya, orang yang memiliki gairah yang penuh terhadap kamu. Cuman itu aku lihat memang orangnya naif, terus kelihatannya polos. Cuman naif ya, itu naif ya. Kelihatannya aja polos ya, tapi sebenarnya naif orangnya. Atau ya memang bisa jadi dia mungkin naif dan polos gitu. Ternyata selama ini aku lihat dia ini banyak sekali mengalami kegagalan dalam hidupnya. Mungkin dalam bisnisnya, dalam karirnya, dalam percintaannya. Aku lihat di sini banyak kegagalan. Terus juga aku lihat dia merasa hidup dia kok gini-gini aja ya, tidak pernah mengalami suatu transformasi atau perubahan. Makanya di sini dia tuh sering merasa insecure, akhirnya menjauhkan diri dari kamu. Ketika dia merasa hidupnya tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan gitu ya, tidak ada kehidupan yang membaik gitu, ini orang suka menjauh, menarik diri gitu. Sedangkan di sini juga dia orang yang memang gak jujur juga, dan aku lihat memang orangnya suka melakukan pengorbanan ya, pengorbanan diri. Jadi mungkin dia sering lebih kayak
memprioritaskan orang lain dibandingkan diri dia, kayak gitu ya. Terus juga aku lihat ternyata selama ini kamu dengan dia kurang adanya komunikasi, karena mungkin ya itu orangnya tuh tidak suka bercerita, sehingga sama kamu juga dia nggak tahu harus ngobrol apa, mau membicarakan apa, kayak gitu ya. Karena dia itu tadi ya orang yang tidak suka bercerita. Jadi ketika dia bersama kamu ya jarang juga ada komunikasi gitu. Tapi orangnya agresif, aku lihat di sini ya, dan punya sifat yang mengintimidasi. Orang yang suka dengan tantangan atau suka mengatasi tantangan. Cuman aku lihat di sini, aku lihat juga ini sih, aku lihat di sini kamu dengan dia itu sering banget terjadi konflik ya. Ada aja kalian itu berkonfliknya, entah karena apa ada aja yang konfliknya gitu. Oke, Five of Swords berarti menandakan adanya perselingkuhan atau kecurangan yang mungkin pernah dia lakukan ya, atau mungkin juga dia pernah menipu kamu atau menipu orang lain seperti itu tuh. Dan juga dia ini orang yang punya perilaku suka merusak diri sendiri ya, entah mungkin suka begadang, suka minum minuman keras, atau suka atau pecandu narkoba atau gimana deh. Pokoknya nih orang punya perilaku suka merusak diri sendiri gitu. Terus itu juga aku melihat di sini ya banyak ini, aku lihat banyak kegagalan ya dalam hidupnya, sehingga aku lihat hubungan kalian juga berpengaruh ya, terpengaruh maksudnya ya, ikut juga terpengaruh. Akhirnya ya apa namanya, karena dia mungkin suka sering apa ya, dalam hidupnya sering mengalami kegagalan, entah itu dalam karir, percintaan atau apapun, ya orang suka menghilang. Akhirnya ya udah, adalah di mana ini sudah ada di titik puncaknya kamu memilih untuk bercerai atau berpisah, ya. Dan mungkin sempet tuh kayak ragu ya mau berpisah dengan dia, mungkin hubungan kalian juga sempet on off karena mungkin kamu masih kayak punya pengharapan bahwa dia bisa berubah gitu ya, bahwa hubungan kalian bisa terjalin dengan baik seperti itu. Tapi ada di titik mana di mana kamu kayaknya udah mantep gitu, sempat mantep atau kemarin udah mantep banget gitu ya, kamu tidak merasa takut lagi bahwa kamu harus meninggalkan dia, karena mungkin ya itu sudah berulang kali kamu berikan kesempatan dia untuk melakukan perubahan atau melakukan action, tapi tidak juga dia lakukan, tidak ada perubahan, tidak ada transformasi, tidak ada tindakan. Maka menurutmu masalahmu dengan dia ini benar-benar serius ya, kayak nggak bisa lagi tertangani atau tidak bisa lagi tertolong, atau tidak bisa lagi kamu apa ya, kamu selesaikan bersama dia, kayak gitu aku lihat di sini. Oke, kalau aku lihat di sini ya, dia merasa bahwa kalau memang saat ini kamu itu melajang, nampaknya kamu akan bertemu dengan orang baru. Ya, aku lihat memang ada indikasi ketika saat ini kamu masih melajang, berarti memang saat ini kamu sedang menunggu orang yang tepat. Jadi kamu nggak mau jual murah ya, nggak mau cap cip cup asal ambil, asal comot ya cari pasangan. Tapi kamu memang benar-benar melajang, hanya memang ingin menunggu orang yang tepat gitu ya, yang memang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan mau sesuai dengan keseimbangan, kesetaraannya kalian berdua gitu ya, kamu dengan pasangan baru gitu nantinya. Ya aku lihat di sini kamu akan segera bertemu dengan orang yang tepat ya. Terus itu juga orang baru ini mungkin akan lebih menganggap kamu lebih menarik, lebih menawan ya, dan kamu juga mungkin akan menganggap si dia, orang baru ini juga akan apa ya, melihat dia lebih menarik, lebih menawan, lebih rupawan seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu bertemu dengan orang baru ini mungkin akan punya pemikiran atau kayak menganggap orang baru ini, wah kok beda ya dengan yang orang yang dulu-dulu aku pernah kenal gitu ya, kayak versi baru banget lah gitu ya. Bahkan orang baru itu pun sama ya, melihat kamu seperti wah kayak kamu itu beda dengan orang-orang yang dulu pernah menjalin hubungan atau yang pernah dia kenal kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kalian akan lebih saling menerima. Terus itu
Cuman gini, kalau aku lihat kayaknya dari kamu tuh kayak nggak mau mengambil inisiatif atau nggak mau sat-set gitu lah, nggak mau agresif atau posesif untuk mendapatkan orang baru ini ya. Karena di sini Six of Wands aku lihat pesannya adalah kalau memang kamu suka dengan orang baru ini, sebaiknya kamu lebih berinisiatif untuk memberitahu perasaan kamu terhadap si dia gitu ya, terhadap si orang baru itu. Gitu. Bisa jadi juga kamu dengan orang baru ini mungkin ada yang LDR juga, ada hubungan jarak jauh gitu ya. Dan mungkin kalian akan bertemu itu ketika bekerja ya. Mungkin kalian memiliki pekerjaan yang sama atau apa sih namanya, mungkin habis pindah gitu ya, pindah entah dianya yang pindah ke tempat kerja kamu atau kamu yang pindah tempat kerja dia. Ya seperti itu. Atau bisa jadi juga mungkin karena LDR, dia kerja di mana gitu ya, di kota mana gitu. Terus itu karena dia merasa tertarik sama kamu, mungkin dia ingin pindah kerja ya agar lebih dekat dengan kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat Six of Wands, berarti kalau kalian memang saat ini lagi lajang, memang kamu ingin menunggu orang yang tepat saja, tidak mau cap-cip-cup gitu. Tapi nanti ketika kamu sudah menemukan orang yang menurutmu ini, aduh menarik nih, ini orang menarik nih, ini orang beda nih dengan yang kemarin-kemarin, tuh aku lihat kamu juga nggak satset-satset ya. Makanya pesannya di sini kalian disuruh inisiatif. Terus itu juga aku melihat ketika saat ini tadi ya, aku bilang kalau kamu sekarang lebih memilih untuk melajang, terus menunggu waktu yang tepat. Terus itu juga aku lihat di sini kamu lebih prioritas diri sendiri, lebih meningkatkan value diri sendiri. Nih orang lama ini yang sebenarnya masih tertarik sama kamu ini, itu juga ternyata memandang kamu sekarang lebih apa ya, lebih rupawan, lebih menarik, lebih menggairahkan ya. Dan aku lihat di sini yang dulunya dia menganggap kamu sepele, tidak bahkan mungkin tidak menganggap kamu ya, tidak menganggap kamu atau menganggapmu rendah gitu, tidak sesuai dengan apa ya, kriteria dia, justru malah sekarang dia memandang kamu dengan cara yang baru ya. Oh ternyata kamu lebih apa ya, lebih mandiri, lebih cantik sekarang, lebih tegas, lebih bervalue gitu ya. Dan sekarang justru malah dia kayak lebih apa ya, ingin menerima kamu gitu ya, ingin berinisiatif bahkan untuk mengutarakan perasaan dia terhadap kamu ya, agar ya mungkin ingin balikan lagi seperti itu. Karena di sini aku lihat ada Two of Cups ya. Oke, kalau ini orang baru ya, karena Two of Cup ini juga menandakan adanya hubungan baru. Ya bisa jadi kalau misalkan kamu memang lebih memilih dengan orang baru, yes, aku lihat akan ada perkembangan di hubungan kalian. Kalian bisa membangun kasih sayang, romansa atau kisah percintaan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kasih sayang ya. Hubungan ini akan terjalin, hubungan ini akan berkembang dengan hubungan yang penuh dengan kasih sayang kalau kamu memilih dengan orang baru. Tapi kalau misalkan ya ini ternyata orang lama, karena ini kemungkinan yang datang juga orang baru dan orang lama ya. Ini orang baru, orang lama mau datang. Kalau memang kamu lebih prioritas memilih orang baru, hubungan akan berkembang ya, penuh dengan kasih sayang bahkan. Nah ternyata orang lama ini juga sebenarnya memang masih menyimpan rasa kesetiaan, rasa cinta, empati, keyakinan yang sama terhadap kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin memiliki awalan baru dengan kamu. Karena aku lihat memang baik dengan orang lama ataupun orang baru, sebenarnya hubungan kalian itu masih di tahap awal-awal ya. Jadi belum yang ada suatu ikatan mendalam, belum sampai apa ya, saling mengenal saling membawa pasangan ke orang tua, belum, masih awal-awal, mungkin masih PDKT-an ya, atau saling mengenal, penjajakan yang semacam itu, baik dengan orang lama ataupun orang baru. Nah ini ya, kalau orang lama aku lihat memang
dia masih menyimpan kesetiaan, rasa sayang, rasa cinta sama kamu, terus itu ingin memulai awalan baru lagi dengan kamu, gitu. Karena di sini ya dia sudah apa ya, mulai memiliki tingkat kesadaran atau mulai memahami tentang kamu dan mulai akhirnya menghargai tentang kamu, gitu. Makanya di sini dia ingin memiliki hubungan yang baru kembali gitu. Jadi yang kemarin yang ada kesalahpahaman, konflik itu pengen dia tutup, dia selesaikan, kemudian memulai awalan baru lagi dengan kamu. Tapi aku lihat juga di sini memang akan ada orang baru juga. Jadi pilihannya ada orang lama dan orang baru. Silahkan dipilih mau yang mana. Kalau aku lihat sih lebih kamu memilih ke orang baru ya. Tapi mungkin sebagian kecil ada yang masih ingin memilih orang baru. Ya it's okay gitu. Yang pasti mau ini dengan orang lama ataupun orang baru, aku lihat ya ada kesempatan untuk memiliki hubungan yang lebih berkembang ya. Ya seperti itu, karena orang lama ini juga ingin memulai awalan baru atau hubungan baru dengan kamu. Gitu ya. Ya, mungkin saat ini pun dia memang lagi menarik diri ya dari kamu. Ya, bisa juga memang karena kedua belah pihak saling menarik diri atau saling menghindar, saling memprioritaskan diri ya. Jadi mungkin hubungan kamu selama ini dalam beberapa waktu terakhir itu mungkin melambat ya koneksinya. Nah, aku lihat sebenarnya di masa-masa kalian berpisah ini, si dia itu kayak merenungi, mencari tahu, meyakini sebenarnya hubungan yang seperti apa sih, sebenarnya mau sama siapa sih, sebenarnya hubungan yang dengan siapa sih dia ini ingin berpegang teguh ya, atau ingin dia jalani hubungan dengan percaya diri, dengan kuat, dengan siapa sih dia mau bersama gitu loh, menjalin hubungan ya. Nah, itu kalau aku lihat di sini dia mulai melepaskan keyakinan dia bahwa dia ingin berpegang teguh pada kamu yang memang ya sudah dia kenali gitu loh ya, sudah dia pahami kamu tuh karakternya seperti apa, orangnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin di masa-masa kalian berpisah ini juga dia masih sering stalkingin kamu untuk lebih mengenal, lebih mendalam mengenali kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia akan bersedia untuk melakukan perubahan dalam kisah percintaan kalian. Mungkin yang itu tadi ya, kalau misalkan dia kemarin sering selingkuh, ya mungkin dia ingin akhiri semuanya perselingkuhan itu karena mungkin dia sudah menetapkan hatinya bahwa kamulah orangnya, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa dia Oke, kamu nampaknya sudah tidak mau lagi berkorban untuk hubungan atas nama cinta, gitu. Jadi kayak kamu nampaknya tidak akan lagi memperjuangkan dia, kamu tidak akan lagi tebucin-bucin seperti dulu yang selalu mengejar-ngejar dia, memohon-mohon sama dia, meminta untuk dia tetap bersamamu. Dia udah ngerasain itu, kamu kayaknya nggak bakalan lagi seperti dulu, kembali seperti dulu ya. Maksudnya yang ngejar-ngejar dia, tebucin-bucin itu. Nah, terus itu aku lihat di sini dia menyadari sekarang tuh kamu menunjukkan sikap atau memang kamu mungkin ya sudah mengatakan ya, entah itu lewat media sosial atau memang dengan ucapanmu secara face to face dengan dia kayak menyadari bahwa sekarang itu justru kamu ingin memastikan kebutuhan kamu dengan pasanganmu nantinya dengan siapapun itu harus seimbang, harus balance gitu. Jadi makanya di sini dia ingin memantaskan diri gitu. Gimana caranya agar dia dengan kamu itu bisa saling memantaskan diri, bisa saling seimbang dalam berbagai hal, bisa setara gitu. Karena memang sekarang keinginan kamu dalam mencari pasangan adalah yang bisa memberikan kesetaraan atau keseimbangan dalam apapun, mau itu dalam effortnya, dalam karirnya, keuangannya, pendapatannya, rasa cintanya, perjuangannya, perhatiannya, saling memberi take and give-nya gitu ya. Jadi itu dia melihat sekarang kamu tuh benar-benar yang nunjukin, sekarang kamu berprinsip bahwa kalau mau menjalin hubungan denganku itu kalian harus bisa menunjukkan keseimbangan dalam segala hal
gitu loh, paham ya? Jadi dia kayak sadar sekarang, kayak tahu gitu, tahu bahwa sekarang kamu cari pasangan tuh yang bisa memberikan keseimbangan, sama-sama saling memberikan keseimbangan atau setara lah gitu ya. Jadi nggak mau lagi kamu berkorban untuk hubungan atas nama cinta. Jadi nggak mau lagi terbucin-bucin hanya kamu yang effort gitu. Kalau pasangan yang nggak mau effort ya bye-bye gitulah intinya ya. Oke, kalau misalkan kamu lihat saat ini dia masih bersama seseorang, dia lagi menjalin hubungan dengan seseorang, ternyata hubungannya tidak bahagia, hubungannya ya aku lihat tidak memberikan apa ya kesenangan lah ya, kebahagiaan terhadap dia, karena di sini aku lihat dia merasa bersalah, dia merasa menyesal karena ternyata dia ini menyembunyikan rahasia ya, rahasia dari pasangannya, dari kamu gitu ya. Dan aku lihat sekarang dia merasa menderita karena banyak menyembunyikan rahasia, perselingkuhan dan kebohongan. Bahkan mungkin dengan pasangan dia yang sekarang itu pun dia masih memiliki selingkuhan di luar sana gitu. Jadi dia menjalani hubungan dengan siapapun sekarang itu nggak bahagia gitu. Bahkan saat kemarin masih saat kalau misalkan saat ini dia masih menjalani hubungan dengan kamu, dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia mungkin masih menyimpan rahasia, dia masih memiliki selingkuhan, dia masih berbohong sesuatu atau banyak hal kayak gitu. Ya intinya siapapun yang saat ini bersama dia merasa tidak bahagia. Ya, dia ada rasa bersalah, dia ada rasa penyesalan karena berselingkuh, berbohong, menyembunyikan banyak rahasia seperti itu. Bahkan mungkin ada pertanda juga mungkin dia melakukan suatu pelecehan atau perundungan terhadap seseorang gitu. Sehingga aku lihat secara mental ini orang menderita, secara emosional juga ini orang kacau ya. Terus itu juga aku melihat dengan siapapun saat ini dia menjalani hubungan, dia merasa hubungan ini terasa sulit. Membuat dia merasa stres, terbebani, ya banyak sekali gangguan, banyak sekali kecemasan, bahkan dia merasa kayak hormon dia kayak nggak stabil gitu ya, ada masalah dengan hormon dia. Gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dengan siapapun dia menjalani hubungan sekarang, dia merasa tidak bahagia. Dia merasa stres. Jadi sebenarnya dia menyalahi diri sendiri gitu ya. Jadi ada rasa malu dengan diri sendiri, menyesal ya atas kelakuan diri sendiri gitu. Oke, kuat ya energinya, ke depannya nih orang masih akan mengambil suatu keputusan untuk menebus kesalahannya, untuk bisa rekonsiliasi lagi dengan kamu, atau melakukan pembaharuan lagi hubungan dengan kamu. Ya, dia ingin membangkitkan kembali hubungan kalian yang sempat dia hancurkan, yang sempat hancur, yang sempat gagal ya. Jadi nih orang ke depannya aku lihat bakalan melakukan suatu tindakan gitu. Terus itu aku lihat di sini so hati-hati karena kedepannya kemungkinan masih akan ada saling menghakimi secara tidak adil. Mungkin ketika dia nanti datang, kamu mungkin masih akan menjudge dia atau menghakimi dia, menyalahkan dia atau apa ya. So hindari tuduh menuduh atau menyalahkan satu sama lain karena mungkin akan menyebabkan konflik ya, menyebabkan konflik. Dan justru malah nantinya lebih memperbanyak permusuhan atau kerusakan di hubungan kamu bersama dia ya. Jadi cobalah untuk bicarakan saja baik-baik ya. Cobalah untuk saling duduk berhadapan, bicarakan baik-baik dari hati ke hati gitu ya. Utarakan, kemudian maafkan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dia pernah lakukan terhadap kamu seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang ada niatan baik, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Seperti itu ya. Yang pasti di sini aku lihat di sini ingin memperbarui hubungan dan berkomunikasi lagi dengan kamu, bahkan dia akan mengutarakannya dengan lugas dan jujur loh. Ya, dia mungkin akan membongkar apa yang selama ini dia tutup-tutupi, yang dia rahasiakan dari kamu. Seperti itu
ya, dan mungkin juga memang ada pengaruh ya, mungkin dulu pernah ada pengaruh, dia ini orang yang gampang terpengaruh dengan komentar-komentar orang-orang di luar sana, entah itu dari keluarganya, teman-temannya, atau siapapun yang suka mengomentari hubungan kalian yang misalkan nggak cocok lah, nggak seimbang lah, nggak setara lah, begini begitu, kamu begini, kamu begitu. Nah, itu juga mungkin akan dia utarakan gitu ya. Tapi untuk masalah apakah kamu akan menerima dia orang lama atau memilih orang baru, silahkan kamu putuskan sendiri. Karena kalau aku lihat energinya di sini memang sebagian besar itu lebih memilih untuk mencari orang baru saja. Tapi juga ada yang masih ingin balikan sama yang lama gitu. Nah, kalau aku lihat energi orang lama ini memang ingin memperbaiki, ada niatan baik ingin memperbaiki hubungan. Seperti itu. Cuman hati-hati ya, karena dia punya riwayat toksik. Hati-hati, pastikan bahwa ketika dia nanti ingin menawarkan cinta itu, ya dia sudah tidak toksik lagi gitu ya, karena masih ada potensial gitu, dia akan toksik gitu. Atau bisa jadi ya itu tadi, kamu mungkin justru malah akan membuat hubungan ini toksik karena mungkin akan menuduh atau menghakimi dia. Ya, akhirnya ya hubungan kamu dengan dia akhirnya toksik lagi gitu. So, hati-hati. Gitu ya. Kalau misalkan dengan orang baru, ini akan ada potensi justru hubungan kamu akan lebih berkembang. Ya, penuh dengan kasih sayang. Cuman ya itu, kamu mungkin gak akan lagi seperti dulu yang akan satset, tebucin-bucin duluan, berkorban demi cinta. Karena prinsip kamu sekarang adalah yang aku lihat, kamu tidak mau lagi berkorban di dalam hubungan atas nama cinta. Kalau kamu bertemu dengan seseorang yang tidak bisa saling effort, atau tidak bisa saling menyeimbangi dalam segala hal, ya maaf, bye-bye. Itu yang aku lihat dari prinsipmu sekarang gitu, oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Yes, itu saja. Ya, itu saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berpijak dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ada 15, 22, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. 26, 17, 21, 28, 9, 1, 3, 23, 25, 27, 5, 12, 31, 6, 20, 24, 18, 34, 10, 16, 14, 7, 11, dan 29. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Maret, Oktober, Desember, Juli, November, Januari, April, Juni, September, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kuda, sio kelinci, sio kambing, sio anjing, sio macan, sio ayam, sio kerbau, sio naga, dan sio babi. Kelihatan nggak? Oke. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. VAHQGOFTU, ini apa ini? MXKD ZSRBE LIPNW. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.